Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang sahabat semua di podcast Ipari Bali. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali dalam sesi berbagi inspirasi dan cerita kebaikan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Santri tahun 2025 mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia. Baik, pada episode kali ini kita akan berbincang dengan tema mendampingi dengan iman, cerita dari ruang rehabilitasi dan lansia. Tema yang sangat menyentuh karena berbicara tentang bagaimana para penyuluh agama hadir memberikan nilai-nilai spiritual dan ketenangan di tengah saudara-saudara kita yang membutuhkan bimbingan, baik di ruang rehabilitasi maupun di kelompok lansia. Dan tentu saja hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir dua narasumber kita yang luar biasa, dua penyuluh agama Islam yang penuh dedikasi dan pengalaman dalam mendampingi kelompok binaan. Selamat siang Mbak Eni dan juga Mas Iko. Jadi ini adalah dua penyuluh agama Islam di Kabupaten Bangli yang hari ini akan memberikan sharing bagaimana kedua penyuluh agama ini memberikan bimbingan kepada kelompok binaannya. Sebelum kita mulai sesi sharingnya, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Mbak Eni, silahkan Mbak Eni. Terima kasih Mbak Retno atas kesempatannya, telah memberikan saya waktu untuk bisa berbagi dan sharing tentang saya pribadi dan juga tentang bagaimana kegiatan bimbingan dan penyuluhan saya di kelompok binaan khususnya SC Provinsi Bali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Eni Halimia Mukhtar. Jabatan saya selaku penyuluh agama sejak tahun 2022, Mbak. Lumayan sih, sudah 3 tahun di Bangli, dan saya benar-benar merasakan spesial sekali karena di Bangli ini satu-satunya kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki rumah sakit jiwa, dan saya berkesempatan untuk memberikan penyuluhan kepada teman-teman pasien binaan di sana. Nah, untuk perkenalan ini harus pendidikan lengkap ya, Mbak ya? Ya, bisa dari background pendidikan. Izin karena ini momennya adalah Hari Santri, saya mulai dari masa-masa saya di pesantren ya. Saya mengenyam pendidikan di pesantren sejak lulus SD, yaitu dari SMP 3 tahun, SMA 6 tahun. Yang mana pendidikan pendidikan SMP SMA-nya itu di dalam pondok, Mbak. Ya, di dalam pondok. Jadi selama 6 tahun di pondok, kemudian mengabdi, kalau di pondok saya ada namanya mengabdi selama 1 tahun, jadi total 7 tahun. Pondoknya berada di Bondowoso. Pernah ke Bondowoso? Bondowoso kalau saya numpang lewat aja, Pak ini. Nggak tertarik kayaknya sama Bondowoso. Kebetulan di utara asli saya, Mbak. Asli. Oh iya. Di sana. Ya, Mbak Retno dari Bali. Ya. Bondowoso itu memang kota kecil seperti Bali, cuman memiliki banyak kenangan bagi saya karena saya 7 tahun di sana. Di pondok pesantren Darul Istiqomah, letaknya di Kecamatan Maisan, Bondowoso. Memang sih dekat kalau dari Jember, asli saya kan Jember. Kecamatan Maisan itu perbatasan Jember dan Bondowoso. Ya. Cuman dia masuk Bondowoso. Jadi 7 tahun di pesantren ini lumayan memberi saya banyak bekal sebagai penyuluh saat ini. Jadi di pondok saya ini ada yang namanya ini Mas, Amaliyatut Tadris. Oh iya. Ya, jadi saya diajari bagaimana teknik mengajar, bagaimana persiapan sebelum mengajar dan lain sebagainya. Nah, penyuluh kan sama ya seperti guru. Seperti itu. Jadi kita harus punya teknik dulu, tidak asal-asal menyuluh, kita juga harus ada yang namanya idat. Jadi kita harus persiapan terlebih dahulu. Bagaimana, apa materi yang akan kita gunakan, apa metode yang akan kita gunakan. Itu.
Kemudian juga ada public speaking, jadi kita diajarkan bagaimana berbicara di depan banyak orang, sungguh-sungguh sangat bermanfaat. Kemudian untuk universitasnya sih saya nggak jauh-jauh, di Jember saja, gitu ya, di UIN Jember. Dan itu pun di awal-awal universitas saya mondok lagi selama 2 tahun, baru setelah itu keluar. Jadi bisa dibilang 9 tahun. 9 tahun di pondok. Di pondok. Ya, itu saja sih. Oke, baik, sangat lengkap sekali backgroundnya. Ternyata juga seorang santri dan Alhamdulillah. juga berbekal ilmu dari situ bisa menjadi penyuluh agama Benar. Islam. Baik, untuk selanjutnya Mas Zikru mungkin bisa. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Retno. Halo sahabat Ipari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nah, tadi kita sudah mendengarkan profil yang sangat luar biasa ya dari Mbak Eni. Kalau saya ya biasa aja dah, luarnya nggak dulu seperti itu. Nama saya Muhammad Zikrullah, bisa dipanggil Mas Zikru. Saya berasal dari negara. Nah, kemudian sekarang saya menjadi penyuluh agama Islam di Kecamatan Kintamani. Nah, kalau biasanya kita mau ke Jawa, jalur darat itu pasti melewati negara. Ya, Seperti itu. jalur saya. Iya, jalur darat ya. Iya. Nah, saya punya pendidikan kalau dari MI, MTS sama Madrasah Aliyahnya itu di Jemberana. Kemudian ketika kuliah baru saya melanjutkan di UIN Malang. Nah, di sana kan di UIN itu kita mahasiswa itu wajib untuk mahasiswa baru itu mondok setahun. Nah, itu di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Nah, saya di sana di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali ketika ada rekrutan untuk tahun kedua, saya tertarik karena ternyata di Ma'had itu seru ya. Jadi saya melanjutkan jadi 3 tahun menjadi musyrik di sana. Kalau musyrik itu dia mendampingi mahasiswa baru, tapi juga ada ngaji bersama pengasuh di Ma'had seperti itu. Setelah selesai saya di sana, saya melanjutkan lagi ke pondok pesantren Sabilur Rosyad di Gasek Malang sama. Nah, mungkin itu dari background saya. Kemudian tadi mungkin sudah di-spill sedikit ya bahwa kelompok binaan kita berdua itu sama-sama di Rumah Sakit Jiwa Bangli. Tapi mungkin nanti untuk pembahasan selanjutnya kita punya ranah yang berbeda. Nah, itu nanti mungkin dibahas lebih lanjut. Mungkin itu untuk perkenalan dulu, Pak. Baik, tidak kalah luar biasa ternyata ya. Dengan background santri juga. Jadi dua-duanya ini memiliki background santri yang pas dengan momen hari ini memperingati Hari Santri. Alhamdulillah. Baik, saya ucapkan selamat datang Mas Terima kasih. Zikru dan Mbak Eni. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Untuk selanjutnya mungkin kita mulai saja sesi sharingnya. Oke. Bisa dimulai dari Mbak Eni terlebih dahulu nih. Bisa diceritakan kepada pendengar kami seperti apa kegiatan pembinaan yang dilakukan Mbak Eni pada ruang rehabilitasi di RSC Kabupaten Bangli. Kegiatan yang saya lakukan di ruang rehabilitasi sebagaimana disampaikan sama Mbak Retno ya, memang saya berbeda kan. Yang Mas Zikrunya di lansia, kalau saya itu di ruang rehabilitasi yang mana pasien-pasiennya itu beragam, tidak selalu menetap orang-orang itu saja Mbak ya. Jadi setiap minggunya kita kan melaksanakannya 1 minggu sekali, setiap hari Kamis. Nah, setiap minggunya bisa saja pasiennya itu berubah. Karena pasien yang di ruang rehab ini mereka adalah orang-orang yang dipilih dari ruang inapnya yang sudah dirasa emosinya sudah stabil dan siap untuk pulang. Nah, tetapi mereka diberikan kewajiban atau wajib mengikuti yang namanya terapi kerja dan juga terapi agama yang saya laksanakan gitu ya. Jadi yang orang-orang atau pasien-pasien yang sudah dirasa stabil oleh dokternya masing-masing, mereka akan dikirim ke ruang rehab untuk mengikuti terapi kerja. Itu bisa terapi melukis, bercocok tanam, tergantung apa yang diminati oleh pasiennya gitu. Nah, ada juga yang kalau yang Hindu biasanya ngegamel ya. Ada yang bikin canang juga ada. Gitu. Nah, untuk yang terapi rohaninya itu memang khusus di setiap hari Kamis, sama seperti yang agama Hindu. Gitu. Jadi ini pasien yang memang sudah siap pulang,
sudah stabil, tapi tidak menutup kemungkinan mereka masih tatapannya kosong gitu. Kita masih perlu perhatian untuk itu kan. Cuman memang kita memberikan bekal rohani dan spiritual agar nantinya ketika mereka pulang itu bisa diterapkan di rumahnya. Seperti itu. Jadi peran kita di situ. Seperti pembekalan sebelum mereka dipulangkan, dan juga sudah dijadwalkan ya Mbak Nia, walaupun nanti pasiennya berbeda-beda. Iya. Baik. Ini sangat menarik sekali. Jadi bukan hanya tentang bertausiah di sana, tetapi juga pendampingan emosional dan spiritual yang menenangkan sekali. Baik, untuk selanjutnya pada Mas Zikru, mungkin bisa diceritakan bagaimana kegiatan di sana, kelompok binaan lansia ya, di sana seperti apa suasana dan juga seperti apa? Silakan. Baik, untuk kelompok binaan saya di rumah sakit jiwa itu, di sana itu juga ada pasien lanjut usia atau lansia. Nah, kalau tadi di ranahnya Mbak Indi itu ada di pasien rehabilitasi ya Pak. Ya. Nah, kalau saya itu pasien lanjut usia. Jadi pasien lanjut usia itu siapa mereka? Mereka adalah lanjut usia yang tidak memiliki latar belakang. Jadi itu di bawah naungannya dinas sosial. Jadi ketika saya berkoordinasi dengan tenaga kesehatan di sana, mereka memang ditemukan di jalan dan lain sebagainya, kemudian dilindungi oleh dinas sosial dan bekerja sama dengan rumah sakit jiwa. Jadi di sana itu ada sekitar 10 sampai 12 pasien lanjut usia. Tapi bagi lansia yang yang bisa menerima penyuluhan juga sama, atas izin dari tenaga kesehatan di sana, apakah sudah layak atau bisa mengikuti atau tidak. Biasanya yang tidak, yang berarti masih ikut tahap selanjutnya di tenaga kesehatan, seperti itu kalau di pasien lansia. Oke, baik. Dua-duanya ini sangat menarik sekali. Baik, untuk selanjutnya mungkin terkait dengan metode penyuluhannya, masih kita gantian. Di setiap kelompok binaan itu kan pasti ada metode yang digunakan, pastinya berbeda. Nah, kalau boleh tahu nih, metode yang di kelompok lansia ini untuk pembinaan keagamaannya itu seperti apa? Oke, baik. Kalau untuk metode penyuluhan itu saya pakai beragam ya. Kalau ada yang saya lakukan selama ini ada 5 metode. Yang pertama pasti saya itu kalau lansia biasanya saya menggunakan materi-materi keagamaan yang sederhana, yang ringan, dan itu dilakukan secara pengulangan. Nah, ini saya lakukan karena lansia itu kan kemampuan kognitifnya semakin tua semakin berkurang. Jadi saya fokuskan pada materi-materi yang ringan dan itu harus disampaikan berulang-ulang. Nah, itu perlu kesabaran agar kita bisa menyampaikan dengan baik ke lansia. Kemudian saya juga supaya lebih menarik, biasanya saya juga pakai materi bergambar. Nah, biasanya kalau materi berwudu, praktek wudu, praktek sholat, itu saya pakai gambar. Jadi saya tunjukkan gambarnya, bagaimana step by stepnya. Nah, itu saya lihat antusias dari lansia itu semakin meningkat. Mereka fokus ke gambar karena ada visual yang dilihat. Nah, kemudian saya juga menggunakan pendekatan emosional. Nah, ini sangat penting ya bagi lansia karena mereka di usia yang sudah masa tuanya mereka itu butuh juga didengarkan. Jadi kita bagaimana membangun kedekatan emosional terhadap lansia dengan berinteraksi dan juga mendengarkan berbagai curhatannya lansia. Nah, itu secara tidak langsung membangun kedekatan emosional dengan kita sebagai penyuluh. Jadi penyuluhan pun juga berjalan dengan maksimal. Mereka mau mendengarkan karena mereka juga merasa dekat dengan kita. Kemudian saya juga ada metode tanya jawab. Nah, ini juga penting. Saya ingin tahu apa sih yang di usia lansia ini yang mereka ingin pelajari, materi apa, supaya saya bisa memfasilitasi memberikan yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan lansia. Kemudian yang terakhir, saya juga ingin menekankan terapi dengan bersolawat. Jadi sesekali saya ajak bersolawat supaya menenangkan hati, memunculkan keikhlasan, lapang dada, seperti itu. Kan itu metode-metode penyuluhan yang saya sudah terapkan selama ini. Ya. Baik, jadi menyesuaikan ya untuk metodenya, misalkan dari kebutuhannya sesuai kondisinya, dan juga materi itu disusun seringan mungkin agar dapat diterima oleh
kelompok lansia ini. Baik, selanjutnya untuk Mbak Eni, mungkin sama pertanyaannya, tapi kan berbeda kelompok. Jadi bagaimana metode di kelompok pembinaan Mbak Eni di ruang rehabilitasi yang dilakukan? Secara garis besar sih sama ya. Kita memang sebagai penyuluh itu khususnya nih karena binaan di RSJ ini sangat spesial ya, kita tidak bisa sembarang dalam melaksanakan metode itu. Jadi memang yang pertama harus personal dulu dan juga kita harus punya rasa empatik dalam melaksanakan itu. Jadi harus berinteraksi secara personal, mengetahui bagaimana latar belakang tiap orangnya dan pemicu stresnya mereka kan berbeda-beda ya. Jadi kita juga harus tahu dan jangan sampai ketika pelaksanaan bimbingan maupun penyuluhan itu kita sampai mengikuti apa yang menjadi pemicu mereka sampai bisa ke RSJ seperti itu. Karena itu bisa saja menjadi bensin nanti ya gitu. Seperti itu ya. Jadi hati-hati. Saya juga berkolaborasi sih dengan tim medisnya gitu. Apa sih kira-kira dia ini penyebabnya? Jadi kita tahu kan. Nah kemudian kalau untuk metode bimbingan lainnya sama sih, terapi sholat dan zikir. Jadi memang yang saya tekankan pertama itu untuk pasien-pasien binaan di RSJ ini, mereka saya tekankan untuk tetap beribadah kepada Allah. Bagaimana cara mereka menstabilkan emosi seperti itu. Karena kan kadang pemicu dari kumatnya mereka itu biasanya ketika pikirannya kosong. Itu kan ya biasanya sampai mereka tidak sadar dan terjadilah seperti itu kan. Karena ketika saya tanya jawab nih, mereka ceritanya memang iya saya lagi mikirin apa, kemudian nggak sadar dah tiba-tiba ngabur. Jadi kebanyakan karena pikiran kosong dan mungkin karena tidak ada dukungan dari keluarga dan orang sekitar. Jadi kita harus, saya sendiri memang menekankan di sholat sama zikir. Jadi saat saya ajak mereka bagaimana menjaga diri mereka, emosi mereka itu dengan cara sholat, mengingat Allah, berdoa dan jangan lupa zikir. Karena kan susah ya RSJ pasien yang masih belum stabil dan masih memiliki penyakit jiwa ini kan belum wajib sholat kan gitu. Jadi saya sarankan zikir dulu jika belum bisa. Tapi tetap saya ajak untuk menghafal bacaan-bacaan sholat. Sama yang terakhir ya tentu ceramah ya, selain saya ajak hafalan, membaca surat-surat pendek, juga ada ceramah sedikit tentang materi-materi agama. Kurang lebihnya sama, menyesuaikan kondisi dari pasien juga. Tetapi kalau yang di ruang rehabilitasi ini lebih mementingkan kondisi mental kejiwaan dari pasien tersebut. Dan ini luar biasa yang disampaikan dari dua narasumber. Terlihat bahwa kunci keberhasilan dalam penyuluhan bukan hanya pada materi, tapi juga pada empati, kesabaran, dan konsistensi dalam mendampingi. Baik, selanjutnya tentu dalam proses pendampingan pasti ada yang namanya tantangan. Nah, dari Mbak Eni ini boleh diceritakan bagaimana tantangannya dalam membina di ruang rehabilitasi. Silakan Mbak Eni. Kalau tantangan tentu banyak sekali ya, utamanya dari dalam diri saya sendiri. Karena untuk membina seorang pasien di RSJ itu perlu yang namanya kesabaran. Jadi benar-benar perlu yang namanya kesabaran dan juga keikhlasan. Karena apa? Kalau kita sudah nggak sabar ya Mbak ya, materi itu pasti nggak sampai. Gitu. Kalau kita tidak dari hati. Iya benar, tidak dari hati. Jadinya nggak nyambung juga ngomong sama mereka. Itu kan udah kayak gitu kan pastinya gagal lah kita sebagai penyuluh kan gitu. Tentunya kita harus sabar. Seperti tadi banget nih, saya kan ke RSJ yang satu semangat, cuma 2 orang Mbak, dan satu semangat, yang satu kayaknya dia masih ada yang dipikirkan, jadi dia nggak bisa fokus sih menerima materi. Saya nggak mau ngaji,
kita harus bagaimana sebagai penyuluh kan ya. Jadi sabar aja, jangan dipaksa. Kita biarkan yang satu ngaji, biar yang satunya mendengarkan gitu. Tapi lama-kelamaan ya karena mungkin sabar, ikhlas, dia akhirnya mengerti sedikit. Tapi kita nggak boleh memaksa. Memang yang terpenting mungkin saya khusus saya nih, kalau Mas itu mungkin sabar. Kalau saya memang harus dikuatin sabarnya, dibanyakin lagi ikhlasnya kan gitu. Kemudian tentunya juga kondisi kejiwaan yang berbeda-beda itu saya harus lebih memahami lagi bagaimana latar belakang. Memang tantangan ini sudah pasti ada, nggak bisa kita hindari. Baik, untuk Mas Zikro nih, gimana tantangannya ketika membina di kelompok lansia? Oke. Baik, memang setiap penyuluhan itu pasti punya tantangan sendiri-sendiri, berbeda-beda. Tapi kalau di saya sendiri di kelompok lansia itu ada beberapa memang tantangan yang saya alami, utamanya di faktor fisik dan kesehatan. Nah, di lanjut usia itu kan mereka fokusnya sudah menurun. Jadi untuk menerima materi berat itu kita agak susah. Jadi tadi saya kasih metode materi yang ringan. Kemudian faktor kesehatan. Nah, mereka itu kan fisiknya sudah lemah. Ada yang pakai tongkat, ada yang sudah pakai kursi roda dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa memaksakan hari ini materi tentang ini harus selesai, harus tuntas. Nah, itu nggak bisa karena memikirkan kondisi kesehatan juga. Oh, kalau dirasa sudah cukup, ya sudah saya cukupkan. Jadi mungkin saya ulangi lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, dan faktor kesehatan itu juga berpengaruh kepada kondisi pasien yang mudah lelah, jadi gampang capek. Jadi ketika saya mencari informasi bahwa kalau kita melakukan penyuluhan lansia itu waktu normalnya 30 sampai 45 menit. Nah, lebih dari itu biasanya lansianya sudah mulai mengeluh dan lain sebagainya. Terus, nah ini juga faktor pendengaran dan penglihatan. Jadi kadang juga saya ngomong sama yang lansia A, tapi lansianya lihat yang lebih yang lain. Nah, itu juga menjadi pantangan, harus sabar, harus sabar. Terus juga ada yang pendengarannya berkurang, jadi mohon maaf saya harus ngomongnya agak nada tinggi karena biar didengar. Jadi bukan terkesan marah atau bagaimana, tapi memang kondisi pendengaran lansianya yang kurang maksimal seperti itu. Dan yang paling penting bagi saya ini tantangan jangka panjang ya. Mereka ini kan kondisi dari latar belakang yang tidak diketahui siapa keluarganya, sanak familinya siapa. Jadi pasti mereka itu punya luka batin yang mungkin belum sempurna. Saya punya komitmen bagaimana kedepannya pelan-pelan ini menyembuhkan luka batin para lansia ini untuk ikhlas menerima keadaan mereka yang saat ini. Dan di masa tua ini saya selalu memotivasi untuk fokus beribadah di masa tua, persiapan di hari tua, dan nanti pada saat sakaratul maut bagaimana itu saya selalu tekankan untuk para lansia. Mungkin itu untuk tantangan yang saya hadapi. Kalau disimpulkan sama ya. Iya, sabar adalah kunci. Iya. Ya kadang ini loh, yang nggak kita ketahui ya, mereka ketika udah ada efek samping obat, nah mereka bisa ngantuk, nggak fokus gitu jadinya. Ya nggak bisa lama-lama juga kita penyuluhan. Iya. Jadi Masya Allah dari cerita tersebut kita bisa belajar bahwa tugas penyuluh itu tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tapi juga menyentuh hati dan menjadi sahabat dalam perjalanan iman seseorang. Mungkin untuk sesi terakhir ini selesai aja nih. Terasa ya. Mungkin dari Mas Zikro nih saya mau minta kesimpulan dari kita. Baik. Mungkin kesimpulan dari saya dan mungkin juga untuk sahabat Ipari yang ada di sana, sebagai penyuluh itu kita harus memberikan penyuluhan kepada siapapun, kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk lansia. Lansia ini kan dia adalah kelompok rentan, ya mereka juga wajib mendapatkan hak untuk mendapatkan penyuluhan keagamaan Islam khususnya. Dan untuk sahabat Ipari yang di rumah, jika ada lanjut usia, kakek atau nenek yang ada di rumah, ya kita berusaha untuk bersabar, ikhlas bagaimana kita mendampingi mereka
karena itu salah satu bentuk balas budi kita kepada orang tua kita yang mungkin dulu semasa kecil kita dirawat dengan baik, dirawat dengan sabar, dirawat dengan ikhlas, dan sekarang saatnya kita yang membalas budi kepada orang tua kita di masa tua nanti. Mungkin itu. Dari Mbak Eni, yang ingin disampaikan? Kesimpulan dari saya bahwa mendampingi iman itu sebuah bentuk pelayanan yang tidak hanya menyentuh fisik tetapi juga menyentuh rohani pasien dan juga spiritualitasnya, yang mana itu akan menenangkan batin dan memperkuat spiritualitas. Nah, pesan saya juga kepada keluarga atau siapapun yang memiliki keluarga, tetangga yang pernah mengalami sakit jiwa, ketika sudah sembuh jangan pernah mengesampingkan atau mengucilkan mereka, karena sedikit perhatian itu sangat bermanfaat bagi mereka yang bisa menguatkan batin. Ya, karena kelompok rentan itu memang sangat perlu kita berikan kepedulian. Kami di sini sebagai penyuluh khususnya di Kabupaten Bangli hadir di Ruang Pulih Kedengar Bangli, yaitu salah satu program Pakar Pendidikan Agama Bangli, yang mana kami menghadirkan hak yang setara untuk kelompok. Sebagai refleksi yang indah bahwa mendampingi dengan iman itu bukan hanya tugas, tapi juga ibadah dan panggilan hati bagi para penyuluh agama. Terima kasih kepada Mbak Eni dan Mas Terima kasih atas waktu dan kisah inspiratifnya hari ini. Semoga pengalaman dan pembelajaran yang dibagikan bisa menjadi motivasi bagi para penyuluh agama yang lain dan juga bagi kita semua untuk terus menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Baik, sebelumnya saya ingin berbagi informasi kepada sahabat IPARI terkait program sertifikat halal gratis yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Nah, jadi saya mengajak pelaku UMK, terutama di Kabupaten Bangli, untuk ikut mendaftarkan produknya dalam program sertifikat halal gratis. Baik, mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, saya ada sebuah pantun. Cakepnya ya, dari Mas. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Wanginya semerbak menenangkan hati. Cakep. Podcast kita hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya selaku host mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast IPARI Bali. Tetap semangat, mendampingi dengan iman, dan semoga setiap langkah kita menjadi dakwah yang membawa keberkahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya. Syadu Syadu Syadu. Terima kasih.